Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Adil. Ya, saya mendoakan ya buat teman-teman semuanya. Saya doain semoga hidupnya barokah, berlimpah, kaya ya. Yang lagi banyak utang insya Allah dilunaskan sama Allah. Ya, yang lagi sakit insya Allah disembuhkan sama Allah ya. Jangan lupa bersyukur ya buat teman-teman semuanya. Ya, sama-sama kita terus bersyukur ya. Kondisi apapun, bagaimanapun keadaan kita, yuk sama-sama kita bersyukur. Nah, sambil nonton video ini jangan lupa tuh tuliskan doa terbaik Anda di kolom komentar. Tuliskan saja di kolom komentar doa-doa Anda, hajat-hajat Anda tuliskan. Alhamdulillah ya Allah hutangku lunas, Alhamdulillah ya Allah aku kaya, Alhamdulillah ya Allah aku sehat, Alhamdulillah ya Allah uangku 1 miliar di rekening gitu. Tuliskan saja, nggak apa-apa teman-teman semuanya. Apapun yang menjadi impian Anda, insya Allah itu diwujudkan sama Allah. Yang penting itu kita terus ikhtiar, terus berdoa sama Allah ya. Nah baik teman-teman semuanya, yang baru menemukan video ini, channel ini, monggo di subscribe dulu ya. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman itu dapat notifikasi terbaru dari saya. Insya Allah tiap hari saya buat video, upload video yang insya Allah itu tujuannya menyemangati buat teman-teman semuanya ya, sharing lah, berbagi yang lagi terpuruk masalah, baik masalah hutang atau masalah apapun tuh yang kita jalani di kehidupan sehari-hari, insya Allah bisa lebih semangat lagi. Ya baik teman-teman semuanya, banyak yang WA ke saya, tanya ke saya mengenai amalan. Nah lagi-lagi kita bahas tentang amalan ya, khususnya amalan untuk melunasin hutang. Nah setiap orang itu tentunya ketika dia terjerat dari hutang itu inginnya hutangnya cepat lunas. Jadi ini berlaku bukan hanya buat teman-teman yang sudah ikut kelas online, bahkan yang belum ikut kelas online juga banyak ya. Kalau yang sudah ikut kelas online di Mahkota Hati, insya Allah mereka paham. Nah yang belum ini bertanya, Pak Ustadz saya sudah ngamalin segala amalan, tapi utang saya nggak lunas-lunas, masalah saya nggak selesai-selesai, solusi nggak ketemu-ketemu, harus bagaimana Pak? Saya sudah nggak ngerti lagi harus bagaimana. Lagi-lagi pertanyaannya masalah amalan. Nah buat Anda semuanya yang saat ini sedang mengalami, bertanya-tanya dalam hati tentang yang saya jelaskan, yang saya nyatakan tadi ya, monggo tonton video ini, semoga ini menjadi jawabannya dan semoga menjadi motivasi buat teman-teman semua. Sudah banyak amalin amalan, hutang nggak lunas-lunas, bahkan makin banyak hutangnya. Apa sebabnya? Nah baik teman-teman semuanya, menurut saya, lagi-lagi menurut saya ya, semuanya itu bukan terfokus pada amalan teman-teman semuanya. Jadi banyaknya amalan itu juga menurut saya ya, Allah alam, menurut saya itu bukan jadi jaminan. Artinya apa? Anda banyak amalan, tapi kalau Anda nggak yakin sama Allah, di sana nggak ada bahasa sabar, nggak ikhlas, Anda nggak ridho dalam menjalani kehidupan itu, dan Anda nggak bertawakal kepada Allah atas ujian masalah yang Anda hadapi, ini sama aja. Jadi menurut saya itu bukan tergantung banyaknya amalan. Justru menurut saya ya, sedikit amalan itu jauh lebih baik dibanding banyak amalan tapi Anda nggak istiqomah. Lagi-lagi yang saya bahas itu adalah istiqomah. Jadi sebenarnya kuncinya itu ada pada istiqomah. Kalau Anda saat ini sudah merasa sudah mengamalkan semuanya, coba tanya Anda istiqomah enggak? Istiqomah itu apa sih? Istiqomah itu dia mengamalkannya itu secara rutin, konsisten ya. Dia menikmatin amalan itu, dia tidak mengeluh, dia ikhlas, pokoknya melakukan ibadah itu ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah kalau Anda sudah tahap itu, saya yakin pertolongan Allah pasti datang. Tapi kalau Anda belum merasakan pertolongan Allah, bahkan Anda merasa seolah pertolongan Allah kok nggak datang, solusi nggak datang, coba tanya diri ente. Tanya, amalan yang Anda kerjakan tuh sudah sejauh mana Anda menikmati amalan itu, sudah sejauh mana keyakinan Anda dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ente banyak ngamalin amalan tapi ente nggak yakin sama Allah. Ente bertanya-tanya, gimana sih Allah kok nggak datang pertolongan, keajaiban, solusinya, tolong sih Allah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ente terlalu fokus pada hasil. Yang ente kejar itu hasil. Kalau ente berpikirnya hasil, keajaiban, ente makin mumet sendiri, ente stres sendiri. Saya tuh kenapa ya bilang begini? Karena saya pernah ngalamin di posisi seperti itu. Bahkan saya ngamalinnya dulu, amalan yang saya kerjakan tuh bahkan overdosis lagi. Overdosis itu segala aman saya kerjakan, bangun jam 2 sampai subuh nggak tidur lagi, baca Quran, sholat, baca Quran tuh ya apa? Pokoknya dari jam 2 pagi sampai ke subuh itu saya banyak melakukan amalan.
mulai dari sholat taubat, sholat hajat, sholat tahajud, ya sekian rakaat, baca sholawat, baca istighfar, baca Quran sampai pagi sampai subuh. Itu saya lakukan itu bukan hitungan hari, bahkan 1 bulan lebih. Tapi saya merasakan lelah sendiri, capek sendiri. Apakah itu salah? Enggak salah, bagus, sangat bagus jika Anda menikmati dan Anda istiqomah melakukan itu. Kalau saya dulu melakukan itu, jujur saja fokusnya itu pada hasil, fokusnya itu supaya ingin buru-buru ditolong sama Allah karena keterpurukan hidup, karena masalah, karena beban, sehingga melakukan amalan itu fokusnya pada ingin cepat ditolong, ingin ada hasil, ingin dapat solusi dan lain sebagainya. Akhirnya yang terjadi apa? Capek sendiri, badan pun capek sendiri gitu. Jadi saran saya teman-teman semuanya, yang terpenting itu Anda itu jangan sibuk memikirkan hasil, Anda itu jangan sibuk memikirkan keajaiban. Kalau ente berpikirnya pada keajaiban, ente mumet sendiri, percayalah. Keajaiban itu nyata dan ada, itu aja. Keajaiban itu benar-benar ada. Tugas kita bukan memikirkan kapan keajaiban datang, kapan doa terkabul. Itu bukan tugas kita, tugasnya Allah. Tugas kita itu hanya meyakini. Ingat ya teman-teman semuanya, sekali lagi, tugas kita itu hanya meyakini saja bahwa keajaiban itu pasti ada dan ada, benar adanya. Pertolongan Allah itu pasti ada, bahwa Allah itu, kita yakin bahwa Allah itu bisa menolong, bisa membantu, bisa menyelesaikan masalah apapun yang terjadi pada diri kita. Hanya di situ ikhtiar kita, hanya berdoa dan berusaha. Selebihnya urusan Allah, bukan urusan kita. Ente kalau berpikirnya pada hasil, buru-buru ingin dapat solusi, ingin dapat keajaiban, ya ente mumet sendiri. Karena bukan tujuan kita itu bukan sepenuhnya untuk itu, tapi bagaimana kita bisa menikmati ibadah yang kita lakukan secara istiqomah, secara ikhlas, secara ridho, maka insya Allah keajaiban itu akan datang. Nah, kalau Anda sudah merasa melakukan semua hal ibadah, misalnya sholat, baca Quran, sholawat dan lain sebagainya, Anda sudah lakukan, mungkin ada satu hal yang belum Anda lakukan. Apa itu? Tawakal dan pasrah sama Allah. Kalau kita sudah merasa melakukan ibadah yang menurut kita sudah maksimal, sudah konsisten, ya sudah, pasrahkan ke Allah, tawakal kepada Allah, serahkan semuanya sama Allah. La haula wala quwata illa billah. Sampai di situ saja tugas kita. Lebih dari itu bukan wilayah kita lagi, bro. Itu sudah wilayahnya Allah, itu sudah ranahnya Allah. Tugas kita itu mengangkat tangan sama Allah, minta kepada Allah, berdoa sama Allah. Tugas Allah itu ya turun tangan, biarkan Allah yang bekerja dengan caranya, bukan dengan cara kita. Kalau ente berpikirnya pada harus begini sesuai dengan keinginan kita, ya itu sama saja secara gak langsung itu memaksa, dan gak bisa. Dunia ini bukan kita yang atur, dunia ini Allah yang ngatur, bos. Allah. Jadi ente mau menjerit bagaimanapun, mau protes bagaimanapun, kalau keadaan takdir kita masih seperti ini, ya nikmatin, jalanin, gak bisa. Tapi jelas-jelas saya sampaikan bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, ketika kita bermasalah, introspeksilah diri. Introspeksi, tanya diri, kesalahan kita, penyebabnya itu karena dosa dan kesalahan kita. Makanya berkali-kali saya sampaikan, cobalah udah fokus aja banyak minta sama Allah, minta ampun sama Allah sebanyak-banyaknya, beristighfar sebanyak-banyaknya. Karena insya Allah dari istighfar itu kita terus minta ampun sama Allah, ampunan Allah datang, jalan keluar dibuka sama Allah, kemudahan akan dibuka sama Allah. Daripada inti fokus itu pada keajaiban, solusi yang itu membuat ente stres. Nah, maka oleh karena itu buat teman-teman semuanya, ayo jangan fokus pada hasil, tapi fokuslah pada ampunan Allah, menikmati ibadah, kemudian belajar yakin, hingga semuanya itu akan ditunjukkan sama Allah dengan kuasanya. Allah itu kuasa, keajaiban itu benar adanya, nyata, dan solusi itu pasti dibuka sama Allah ketika Allah itu melihat kita benar-benar pantas, teman-teman. Jadi jangan terlalu memaksakan harus sesuai dengan keinginan kita, nggak bisa, teman-teman. Jadi itu ya, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.